mengalir. Oh, terima kasih Bapa. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Mari kita katakan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus.
Kita angkat pujian. Dia gerakkanku memasuki gerbangnya. Haleluya. Kita ganti pujian. Anak sekolah minggu maju ke depan. Nanti didoakan Ibu Gembala
kita nyanyi angkat pujian. Kita angkat tangan buat anak-anak yang orang tua. Haleluya. Terima kasih untuk anak-anak yang menjadi isi hati Tuhan. Kami pagi hari ini mengangkat tangan. Hari ini berkat terbaru Tuhan curahkan, kesehatan, kekuatan, umur panjang, segala yang baik Tuhan berkati dalam pertumbuhan mereka. Mereka menjadi generasi ilahi yang tangguh. Mereka adalah milik Allah. Berkati di dalam pertumbuhannya, berkati orang tuanya, berkati apa yang mereka lakukan supaya tetap di dalam perkenanan Tuhan. Kami serahkan anak-anak ini menjadi milik Allah, dan biarlah kiranya kasih sayang Tuhan turun atas mereka semua dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Sungguh baik
haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Glory, haleluya. Kita katakan, ku yakin saat kau berfirman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian ini hati kami mau diisi kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami. Ku yakin saat kau berfirman. Oh
Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, kepadamu kami mengangkat pengharapan kami bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami berdiri dan kami ingin menancapkan keyakinan kami kepada firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh sehat, kuat di dalam iman. Kami juga boleh bertumbuh makin hari makin mengasihi Tuhan, bertumbuh makin hari makin menikmati waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam Kristus yang hidup kami berdoa. Kita yang percaya berkata amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab. Dan saya ajak untuk kembali berdiri sekali lagi. Kita akan baca teks. Ada di slide. Bisa kalau handphonenya kekecilan, bisa lihat ke slide. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Haleluya. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Amin. Silakan duduk kembali. Alkitab berkata yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan percaya firman Tuhan. Amin. Dan bersama-sama kita akan mengucapkan tema kita bersama-sama dulu ya. Kita akan bersama-sama mengucapkan tema ini. 2, 3. Miliki pikiran Kristus. Sekali lagi. 2, 3. Miliki pikiran Kristus. Saya agak sulit menerjemahkannya dalam bahasa Toraja. Miliki pikiran Kristus. Ya. Ya, puji nama Tuhan. Teks ini merupakan teks yang kemudian saya kembali gumulkan, dan pagi hari ini saya mau mengajak kita dan untuk bagaimana kita makin hari makin intim dengan Tuhan. Amin. Karena pemikiran saya ini beberapa waktu ini saya ke Toraja Utara, saya cukup miris karena ada begitu banyak orang percaya yang ternyata hidup. Nah, ini kemarin percakapan menarik dengan teman saya, dosen. Dia sedang mengambil program S3 dan dia berkata bahwa setiap minggu temannya ini, saudaranya ini memang posting fotonya rohani di gereja, tapi berimbang malah bakal lebih dahsyat tindakannya tidak seperti postingannya. Kemudian saya juga ngobrol dengan keluarga saya yang muslim. Dia ceritakan pahit hidup, dia ceritakan tentang kematian karena ada yang meninggal. Kemudian dia ceritakan tentang kesulitan. Saya berjumpa dengan teman saya juga lihat keadaannya sangat-sangat baik. Tetapi pikirannya penuh dengan pikiran-pikiran yang jauh. Maksudnya kita tidak seharusnya ada di situ. Kemudian ketika saya sharing, ada satu kata saya dari sisi konseling, saya berkata, ayo bahu licin, lepaskan. Tapi lepaskan, mau nggak hidupnya tenang? Lepaskan. Tapi mama saya bilang, oh saya tidak bisa tidur. Kakak saya bilang, pula dia tengah malam menyanyi. Saya tanya, mak kenapa menyanyi? Karena saya tidak bisa tidur. Sudah, ayolah saya doakan, saya bilang gitu. Saya bilang ini pasti memikirkan Sabang sampai Merauke, Buda na tanga, jadi tak ada bisa
sama emak. Ya. Kemudian kami berdoa dan saya berkata bahwa setiap malam itu sebelum tidur minta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau tidur, pelihara hati dan pikiran saya dalam Kristus Yesus. Kekasih Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak merenungkan teks yang menurut saya teks yang membawa kita kepada kualitas hidup beriman yang sangat dasar. Kolose, kalau kita berbicara kitab Kolose ini adalah suasana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi pikiran jahat, perkataan yang tidak baik, sikap hidup yang kadang berbagai angkara murka, istilah orang Bali itu ada dalam diri orang-orang percaya. Sikap-sikap yang tidak memuliakan Allah, cara-cara yang menyedihkan. Dan saya agak pulang dan merenung cukup banyak di rumah bahwa kualitas pendidikan juga kemenangan juga tidak jaminan pikirannya baik kalau dia tidak taruh di dalam Tuhan. Saya cukup kaget karena saya berjumpa dengan orang yang menurut saya level pendidikannya tinggi sekali. Tapi ketika dia coba berasumsi, berbicara, saya terkejut. Karena saya berpikir harusnya orang ini tidak ada pada level itu. Dia level yang menjelekkan, level yang negatif, level yang gak sehat. Nah, karena itu saya mau mengajak, karena sekali lagi apa yang menghancurkan hidup seseorang, Bapak Ibu? Pikiran. Apa yang menumbangkan kita? Pikiran. Apa yang membuat kita kacau? Pikiran. Apa yang membuat kita tidak sehat? Pikiran. Apa yang membuat keadaan kita tidak dalam keadaan yang baik? Kolose berkata, pikiranmu jahat kok. Nah, kita sedang pagi hari ini kita sedang dikritik bersama-sama, sehingga memang kita mulai berpikir, waduh, bagaimana caranya? Apa tongan bikin ilangan puang matua? Yes, saya senang dengan hal itu. Tetapi kita tidak pernah menggunakan pikiran Kristus. Pikiran tak miliki kan rencana tak kita, gitu. Cara berpikir tak, cara bertingkah laku kita dengan cara sistem di sekeliling kita. Saya mau mengajak cara hidup yang menarik. Jadi bangunlah, mulailah hidup dalam iman dengan mencoba indok milik dan berkata, bersama Yesus saya cakap mengatasi masalah. Bersama Pung Yesus bisa kulewati aloyate. Perkataan yang baik itu merasuk dalam pikiran dan mempengaruhi hidup. Ya dana milik na di gua ondo barak teh. Faktanya teh barak. Ondo teh sengku, faktanya teh sengta. Tetapi saya mau sekali lagi, saya pengen sekali Bapak Ibu dan saya mengalami teks ini. Saya tidak ingin kita ibadat tiap minggu tak ebang apa dari langkah Tuhan tak. Saya pengen saudara dan saya seirama dengan saya, habis-habisan, gila-gilaan dan terserah mau Tuhan bilang apa. Saya bilang tadi sama Tuhan, terserah Tuhan. Saya mau bertanding dalam kemampuan yang Tuhan berikan selagi saya bisa. Tetapi sekali lagi saya memikirkan bahwa seringkali pikiranku ini dangkal, matang atau dolon atau terus kuko dalam pikiranku saya berkata, haule, pelayanan, pekerjaan, suami, keluarga, banyak sekali. Kemudian saya mau mengajak kita keluar dari ekstrim berpikir dengan belajar bagaimana sih ciri pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus. Sudah siap? Amin. Suaranya kecil. Siap? Amin. Amin. Ya, yang pertama, mari kita ucapkan sama-sama. Bagaimana caranya menggunakan pikiran Kristus? 2, 3. Mulia, kudus. Mari kita buka Filipi pasal 4 ayat 8. Sudah ketemu? Ini teks yang sangat-sangat sering kita dengar. Dan teks ini kadang-kadang menjadi favorit ya, menjadi hal-hal yang buat orang wah ayat ini ayat emas saya. Kita akan baca teks dalam Filipi. Sudah ketemu? Satu orang baca.
Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Ada yang bisa baca? Jadi teks berkata kepada kita pagi hari ini, jadi akhirnya saudara-saudara, wah mulainya aja udah enak nih ya. Semua yang apa? Benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, sebenarnya kita ini sangat-sangat senang sekali di dalam Tuhan. Apa Rio? Tuhan bilang, Jesse sama Rena, kamu harus memikirkan yang benar. Sabtu miraku mati, berdosa. Itu tidak benar kata Tuhan. Nah, saya kemarin saya sharing dengan seseorang yang terkejut. Dia bilang, saudara saya mati. Kalau perlu saya mati saja, Tuhan gantikan nyawa saya. Saya cukup terkejut. Nggak boleh kita berpikiran begitu. Namanya kita mau mendahului Tuhan loh. Tuhan itu bilang sama kita, umurmu ingat ya, 70 sampai 80. Lebih itu pun kasih karunia. Ya, kalaupun lebih kamu syukuri. Lah, ini minta mati, gantikan saudara yang sudah meninggal. Dan saya berkata, kenapa orang semudah itu ngomong? Kemudian, saya juga berjumpa keluarga, saya datangi. Jadi biasanya anak mantu tuh hubungan tidak enak dalam keluarga. Saya datangi, dan dia berkata, akhirnya nama Tiora itu mertuaku. Saya bilang, kenapa bisa begitu? Segampang itu tidak benar. Dan Alkitab berkata itu menyalahi kebenaran. Tidak boleh kita sembarang dengan mulut ini tak ebang ngatongan di pangada. Itu jahat kata firman Tuhan. Makanya Tuhan, ayo pikirkan yang baik. Ya, misalnya anak dididik orang tua. Kalau anak itu tidak tepat dididik dan dia berbalik kepada yang benar, di zaman sekarang anak-anak memang agak mudah agak sulit dikasih tahu. Tetapi ketika dia benar, dia akan menjalani hari-hari yang baik ya. Untuk sampai ke situ tidak semua anak bisa menyetujuinya. Kadang-kadang si bobo teman-teman kan sengke banyak sekali. Nah, Alkitab berkata pagi hari ini Bapak Ibu, poin yang pertama yang kita pikirkan, jangan yang enggak baik, jangan yang jorok, jangan yang baik yang cabut, jangan yang tidak sopan. Alkitab mengajak kita, Indo, ya pikirkan yang manis. Ya toh, pura semangat buang. Kita tidak bisa jadi juru selamat buat anak. Tak bisa, anakku langsung sundak diri, tidak bisa. Kita berkatakan, mama saya juga saya bilang, Ma, lepas berkat sama kami, berkati anakku, berkati cucu, supaya kami berbaris kepada kebaikan Tuhan. Kadang-kadang dia emosinya melebihi tinggi badannya. Kadang-kadang dikeluarkan suka-suka aja dia lah. Terus kita berkata, kami tolak dalam nama Yesus. Ayo yang manis, yang patut dipuji. Nah, pagi hari ini kadang-kadang kita karena emosi yang keluar dari mulut kita tidak enak ya kan? Kalau kita cendir jahat. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajak kita kepada sebuah cara hidup yang menarik. Alkitab berkata, pikirkan. Kita memulai pagi hari ini bagaimana? Pikirkan semua yang manis. Saudara kacau hidup kita. Dengan terima kasih Tuhan. Makanya tadi walaupun kita tidak banyak, tetapi saya pengen, ini kerondan saya sebagai hamba Tuhan. Saya pengen mengalami saat-saat yang indah. Saat kapan? Kita ibadah. Saya tidak ingin ibadah kita ini formal sekali. Saya ingin ibadah kita menyembah Tuhan, kita memuji, harus bisa kita bergerak, kita perkatakan. Jadi menyembah itu artinya kita menceritakan kebaikan Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat. Ingat, yang manis didengar Tuhan. Jangan berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena berdiam diri artinya kita tidak mau bercerita kepada Tuhan tentang cintanya. Kurang semangat buang, saya masih bisa bernapas, haleluya.
kebaikan Tuhan itu mengikuti. Berkat Tuhan itu mengikuti. Apa kita berkata apa yang tidak pernah kau pikirkan, kau bayangkan itu Tuhan ukirkan. Sejalan di dalam posisi yang benar. Saya membangun pemikiran bahwa tidak ada orang yang menempuh jalan yang salah dalam hidup. Kalaupun itu salah, di sana ada pembelajaran Tuhan. Tidak juga ada jalan yang terlalu jauh untuk kita tempuh. Saya bilang sama mahasiswa, mungkin ada yang tahu satu mobil mahasiswa jatuh di sekitar Rembon. Di mana saya kurang tahu. Jadi mahasiswa perlu di BKK mau retret dan jatuh sekitar Rembon. Saya dapat beritanya dan ini habis ini dari tempatnya almarhum Pak Almanto. Saya akan berkunjung ke beberapa rumah sakit karena satu mobil mahasiswa jatuh kecelakaan. Saya mau sampaikan pagi hari ini, hidup itu tidak pernah kita rancang untuk seperti itu. Tapi kalau itu terjadi, selalu ada pembelajaran Tuhan. Nah kemarin saya tergelitik, seorang ibu bertanya sama saya, kok apa yang saya dapatkan dari Tuhan kalau keadaannya begini? Ini marah nih. Terus saya bilang, saya juga nggak tahu. Tapi coba calling down. Coba lihat, adakah yang membuat kamu bisa melihat cara Tuhan menata keluargamu? Terus dia berkata, oh iya deh, adik saya kalau hidup dia cerai dan kami secara keluarga kami tidak menyukai perceraian, dan itu akan terjadi jika adik saya hidup, dan itu tidak terjadi, itu cara Tuhan melindungi. Dan saya diam aja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan setiap minggu selalu membawa kita kepada kualitas hidup yang harusnya makin hari makin berubah, makin hari makin baik. Karena itu poin yang pertama, bagaimana menggunakan pikiran Kristus. Mari pikirkan yang mulia dan kudus. Amin. Kita mau berpikir ondo, ganti. Terima kasih Tuhan. Kenapa kadang mungkin kalau saudara pernah lihat status saya, kenapa saya suka menyanyi? Kan saya senang sekali. Tuhan berkata begini, Allah bertahta di atas puji. Saya tidak peduli orang bilang seorang tidak mau terserah. Saya memuji. Ada seorang ibu yang berkata, Ibu Desi pagi-pagi sudah menyanyi. Saya bilang saya masih hidup. Yang paling terindah di hidup saya itu saya buka mata. Bayangkan kalau saya nggak buka mata, kita nggak ngobrol Bu. Dia ketawa. Memuji Tuhan itu harus menjadi gaya hidup kita. Amin. Berdoa jangan 1 menit terus langsung lari dari hadirat Tuhan. Mulai berdoa, Tuhan keadaanku seperti ini, tak bisa percaya anugerahmu. Tarik berkat kebaikan itu dari berbagai penjuru. Dan Allah sanggup melakukan itu. Dan itu akan kita berkata hanya diberikan bagi orang yang setia, bagi orang yang tahu kebenaran, bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Saya tidak ingin saudara hafal teks dan tidak ada yang terjadi dalam hidup. Saya pengen saudara mengalami. Dan tentu ini minggu-minggu perkampungan. Saya terkejut ya kan ya. Saya menghadiri anaknya Bu Agnes, kami ngobrol, masih baik itu. Masih kayak tak terjadi, tidak kepikiran juga aku mati. Itulah hamba Tuhan, tak tahu juga dia kan akan mati. Masih cepat sempurna ya. Ya nanti ke Ulu Salu gitu. Pulang di surga. Ngobrol dengan Bu Marta, Bapak gimana? Dia baik. Karena nggak ibadah dan sana mau ngajak lagi Pak Immanuel mau pergi berdoa. Oh, jadi guru. Rest in peace. Misteri. Waktu saya ketemu di rumah sakit itu, dia bilang, "Hai, saya memikirkan pekerjaanku sebagai kepala sekolah, saya tidak bisa meninggalkan itu." Bapak Ibu, dan hari ini kemarin dia kembali ke surga. Ini mengejutkan kita. Selamanya dia duduk di situ, saya masih ingat ya, dia duduk dan dia dengar firman sesaat saja. Tetapi saya mau kasih tahu rahasia Tuhan. Tidak ada yang pernah kebetulan orang masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya dia mengaku dia percaya. Saya masih ingat. Saya jumpa Litan dan saya juga masih ingat ketika saya challenge menerima Yesus dan dia percaya kepada Tuhan. Saya yakin dia kembali ke rumah Bapa di surga. Wah, ini enggak. Saya tidak selalu meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan. Nah selagi makanya kalau saudara lihat, saya tidak akan pernah menyiapkan firman Tuhan terus saya omong-omongkan. Saya akan belajar. Saya akan sampaikan isi hati Tuhan.
Saudara dan saya, ayo lakukan. Ayo kita makin hari. Saya senang firman Tuhan berkata, orang yang ditanam di hadirat Tuhan makin hari makin kokoh, makin kuat, makin segar. Amin. Kalau lisut dan layu itu artinya tidak ditanam di hadirat Tuhan, ditanam di pinggir jalan, ya toh? Yang di pinggir jalan ya kadang-kadang repot, kadang-kadang nggak jelas. Nah, Filipi berkata, mari kita pikirkan, sehingga Alkitab berkata di teks berikutnya, damai sejahtera Allah akan menyertai kamu. Ada amin? Itu yang pertama. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan ini, kita dipertemukan dengan pengajaran yang membuat kita bagian ini akhirnya saudara dan saya merenungkannya, bahwa kita diajak untuk memikirkan hal-hal yang kudus, yang murni, yang berkenan. Tentu ini kita bisa melakukannya. Jadi ada proses di dalam hidup, ya, dan proses itu yang baik kita masukkan. Dengar Bapak Ibu, poin pertama, kita masukkan yang baik, keluarnya juga yang baik. Amin. Kita masukkan firman Tuhan. Bersama Yesus saya cakap mengatasi segala masalah. Goyang-goyang ada masalah, pergumulan, gak apa-apa. Ini harus begitu. Bersama Yesus saya bisa melewati situasi ini. Kenyataannya masalahnya dung, gak apa-apa. Tetap percaya. Nah ini dia, cara Tuhan itu dasar sekali. Saudara dan saya, jika output masuknya benar, responnya benar. Tak anak digo, aku mana mau menderita, susah. Jauh-jauh tolong jemaat GBI MPU Lusano buang kata-kata susah. Amin. Ganti dengan Tuhan yang baik. Saya menerima kebaikan Tuhan dan saya mau saudara alami. Dalam hidup yang saya jalani, saya sering sekali melihat cara Tuhan memberkati saya itu melampaui apa yang saya pikirkan. Sampai saudara juga jangan tidak mengalaminya. Belajar percaya doa sehingga ketika pertolongan, mujizat, cara Allah datang itu kita bisa lihat, oh iya ya, inilah alasan saya beribadah, inilah alasan saya mengasihi Tuhan, inilah alasan saya melakukan perintahnya, inilah alasan saya gila-gilaan bisa-bisa dengan Tuhan. Nah ini, saudara masih berbeda cara berpikir. Ketemu orang, gak ada musuh. Makanya teman saya berkata begini, kok Bu Desti tidak ada circle dekat sana, dekat gak ada. Saya bilang semua temanku. Kalaupun tidak suka sama saya tetap temanku. Kalaupun benci sama saya tetap temanku. Tetap aku sayang. Gak mungkin loh. Orang yang beres dengan dirinya hidupnya enak ya. Amin. Tidak ada lagi paracetamol. Tidak ada lagi obat-obatan masuk ke dalam tubuh. Karena kita damai. Terus terang kadang jam 9 saya sudah tidur. Nah suamiku yang marah-marah. Kau ini gimana sih? Kayak kau anak presiden saja ditelepon. Ya kalau di Jawa kan, di Semarang baru jam 8. Lah di sini sudah malam. Dan saya berkata, Tuhan saya mau istirahat. Tidur saya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya selalu bangun pagi. Itu indah sekali. Saya tidak pikir A, B, C, D. Berdoa bertalu-talu terserah surga. Kadang-kadang saya di kamar itu berdoa dalam nama Yesus. Saya percaya anugerahmu, kebaikanmu, mujizatmu. Teman saya berkata, Bu Desti, suamimu pasti ada banyak cewek sweet. Saya berkata dalam nama Yesus, Tuhan jaga dia. Iman itu Alkitab berkata menguduskan orang lain. Iman itu berkata menyembuhkan orang lain. Iman itu Alkitab berkata menarik orang itu dari situasi yang sulit. Iman orang kepada orang lain. Hati-hati dengan iman kita ini dasar Bapak Ibu. Saudara rasa suami saya diberkati melimpah-melimpah. Amin. Suami saya dijaga, dipelihara Tuhan. Anak saya, ibu saya, orang tua saya, Tuhan, bapak saya, Pak Immanuel bergumul keadaan keluarga saya, tapi saya percaya anugerah Tuhan. Deklarasikan setiap hari. Jangan seminggu doang, ya. Setiap hari. Dan Alkitab berkata kita akan melihat segala hal yang melampaui pikiran kita Allah kerjakan. Banyak orang berkata, Adeka, Susito, kita tidak terpengaruh karena outputnya adalah kebenaran. Iya, keluarnya juga kebenaran. Haleluya. Nah yang kedua kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Serba mungkin. Menggunakan pikiran Kristus yang kedua itu
serba tidak ada yang tidak mungkin. Makanya kalau saya ketemu orang Kristen dan berkata, ya kami akan bekerja, berusaha, mudah-mudahan. Loh. Nggak ada yang mudah-mudahan dalam Tuhan. Kita berkata, Tuhan saya akan bikin kota A, perkenanan Tuhan, dan kami percaya perjalanan Tuhan lindungi. Apapun yang terjadi itu dalam perkenanan Tuhan kok. Amin. Ini kadang-kadang yang kita kadang-kadang kalau berpikirnya keliru. Karena itu mari kita baca Markus 17. Oh ini Markus itu suka bicara berani belak-belakan. Dahsyat Tuhan berkuasa. Nah kita akan baca supaya ini paralel dengan Matius ya. Dan kita akan buka Markus 9 ayat 23. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama. Markus 9 ayat 23. Kita baca 23. Jawab Yesus. Katamu terjemahan kita, saudara, terjemahan kitabnya apa? Oke, dibaca. Saya pakai LAI. Kita baca 23. Jawab Yesus. Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dahsyat enggak? Dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terus bagaimana Matius menanggapi hal itu? Kita baca juga Matius, ya. Ini langsung tidak ada yang mustahil kata-kata Markus. Dan kemudian Matius 17 ayat 20 berkata, sudah ketemu? Sudah ketemu? Matius 17 ayat 20. Ya, kita baca. Ini lebih panjang dia. Kalau Markus langsung tidak ada mustahil. Kita baca. Karena ini dijelaskan kalau di dalam Matius. Kita baca 23. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, ya saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Nah ini kalau Matius dia kasih contoh. Itu bagi Tuhan itu pindah. Tapi kadang-kadang kan ini menjadi kadang-kadang ejekan di masyarakat Allah. Bagaimana mau pindah? Tidak ada yang geser. Ini artinya kita sedang dilatih untuk kokoh, dilatih untuk kuat, dilatih untuk mantap di dalam Tuhan. Pertolongan kita di apapun yang terjadi, doa kita dirubah. Ke depan kita berkata kami mengucap syukur Tuhan. Pertolonganmu mengucap syukur, mujizatmu kita lihat cara Tuhan bekerja. Kalau cara kita ya Tuhan ya mudah-mudahan kiranya kita tidak yakin dengan hal itu. Ya. Nah ini kita sedang diajar. Alkitab berkata iman sebesar seperti biji sesawi, kecil sekali. Kalau lihat di gambar ini bukan gambar yang ini bukan ukuran yang besar, ini kecil sekali. Kecil aja memindahkan gunung dalam konsep kokohnya, kuatnya, dahsyatnya. Ini bisa mengubah keadaan. Dan kita diajak untuk meyakini senada Matius, senada Markus berkata, Mama Iren, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mama Sylvia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah permasalahannya untuk sampai ke sana, output prosesnya tadi yang dimasukkan firman dah. Nah ini dia menarik kan? Kalau yang dimasukkan bukan firman, ya mustahil lah. Bisa ngikutin ya. Nah ini dahsyat sekali. Jadi Alkitab mau berkata bahwa sebenarnya menjadi orang percaya ini sangat menakjubkan. Kenapa? Saudara dan saya dikokohkan, dikuatkan. Kita berkata, contohnya orang sakit. Apa keinginan orang sakit? Sembuh ya kan? Alkitab berkata, hati yang apa? Gembira adalah iya, tapi dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata medicine, pendamping. Nah,
daripada pergi beli obat tidur, bergembira. Halo? Senang-senang. Surga itu tertarik dengan hidup kita kalau kita senang, Bapak Ibu. Masih ada masalah, urusan Tuhan itu yang memampukan kita menyelesaikan. Yang penting kita jalan di dalamnya, semangat di dalamnya. Amin. Urusan Tuhan yang akan menyelesaikan. Kadang-kadang kita lihat kok gini Tuhan. Kemudian kita coba atur Tuhan, ini salah, nggak benar nih. Udah Tuhan bilang bergembira, Tuhan apa adina, bergembira Tuhan. Berapa banyak orang yang mau ikut dengan kebenaran? Nggak jarang. Paling dia bilang untuk membuat dia bergembira karena masalah, iya kan? Saya beberapa kali sharing dengan bapak-bapak, nak membuat itu nama senang ke menderita. Aku bilang, tak ada kami mak gereja. Sarani nak. Sarani. Nah, koi membuat. Dia bilang, tidak ada lah itu pendeta. Orang masalah sedih itu keluarga ada, terus saya suruh gembira. Loh yang Tuhan kok yang bilang, bukan saya. Nama Tuhan orang. Gitu, coba. Nah, sekian lama kan dia berarti kalau dia lebih tua dulu lahir dari saya kan. Sekian lama lagi di gereja. Waktu dia berkata serani nak, dia gini. Nah, serani nak. Serani kau nih. Nah, kau mau buang kemana? Banyak saya kasih tahu, banyak orang salah memahami Tuhan. Tuhan itu ingin Iren bahagia, ingin Indo senang. Apa yang kita mau kejar dalam dunia? Sekarang Indo misalnya ada alamnya Indo. Emang nanti maaf kata nih. Nanti kalau Indo bisa dipanggil Tuhan, saya juga dipanggil. Nanti Tuhan bilang tolong Indo bawa itu alam surahnya pulang, kan nggak bisa. Mau gimana cara bawanya? Pas di surga stres, kalaupun dipaksa anak-anaknya dibawa. Sampai di surga gini, ya. Saya lagi terus mendoakan ibadah tengah minggu karena saya mau ngajar eskatologi. Sampai di surga gini bingung mau taruh motor aja di mana. Jalannya dari emas Indo. Nah kayu ke alam Toraya. Nah diduduk motif setiap hari di surga. Stres mikir itu. Contoh. Makanya ibadah ini Bapak Ibu sangat menyenangkan, kita disingkapkan kebenaran. Minggu itu kadang-kadang saya sama suami saya itu sepaham dalam hal ini. Saya ingat maksud kami suka memuji Tuhan, ya kan ya. Ada masalah dia tidak pernah udah menarik, dia selalu membangun sebuah kata yang memberkati saya. Dia berkata, sudah lewat kan tadi? Sebenarnya ya sudah. Tapi ibu-ibu, tapi udah tadi pikirnya udah kita makan. Tapi ketika saya melihat ke dalam kebenaran, saya terkejut. Saya berkata harusnya saya yang lebih praktek itu. Suami saya berlama-lama amat ikut Tuhan. Dan saya mau mengajar, ya Tuhan ingin kita bahagia. Amin. Jadi masukan yang baik. Mama Sipia, Bapak saya bergumul, Tuhan berkati kami minggu-minggu ini. Berkati kami supaya kami boleh menguduskan pernikahan kami. Berkati kami supaya kami boleh menata rumah tangga. Jangan lagi lihat orang kiri kanan. Itu minta sama Tuhan pertolongan. Percaya, doa orang benar, orangnya benar. Tanya kata isi doanya bukan. Orangnya benar. Doa apa aja didengarkan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita tidak benar, contoh Iren, ya kan ya, contoh nih Iren ya. Iren bilang, Bu Desti ngajarin saya keyboard nggak jelas, Terus saya bilang, Iren berdoa makan, Iren doa, tapi tidak didengar Tuhan karena tadi barusan gerundel sama gerundel menggerutu. Tuhan tidak dengar doa. Banyak orang bajunya bagus, doanya berkata, Tuhan di surga. Nah dia tidak benar tadi barusan gosipin orang. Didengar Tuhan enggak? Tidak. Tak enak dirangin deh. Nah ini itu susitu ada. Pagi-pagi pengomaton. Nah bergosip kok ini nak Indo. Tidak didengar. Makanya kadang-kadang kenapa hidup kita gersang? Salah, kita hanya salah.
Nah karena itu firman Tuhan ini makin bahagia kita kan. Kita ketemu kebenaran, kita dibongkarkan cara hidup untuk kita bertumbuh dalam iman yang menakjubkan. Serba mungkin. Haleluya. Ya, jadi hari-hari ini saya senang karena seluruh umat Kristen di dunia merayakan hari raya Palem, yang ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana. Orang lepas bajunya, orang bunga semua dipasang di sepanjang jalan. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, orang-orang itu yang bangkit menyalibkan Yesus, bukan? Kita berkata Hosana, Hosana, tidak lama salibkan dia, salibkan dia. Pengkhianatan terhadap iman. Nah karena itu semua mengajar. Ketika kita berkata di hadapan Tuhan, jadi pujian itu misalnya dalam bentuk gembira, Hosana. Ketika kita berkata Hosana itu artinya terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Baiklah kita jangan menjadi pengkhianat atas bunga palem, baju kita, segala hal yang kita taruh di hadapan Tuhan. Amin. Kita bangun iman kita. Kita berkata Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus, dan saya akan bertarung menjalani hidup. Saya akan menyelesaikan berbagai hal. Saya akan sehat, saya akan kuat, saya akan menjalani umur panjang. Saya bilang sama mama saya, Ma, doamu satu aja lah, pokoknya usah pusing-pusing dulu, minta umur panjang. Ya sekali lagi kan, walaupun saya pendeta kan beda-beda juga ukuran umur itu. Minta sendiri. Kau doakan saya, janganlah, minta sendiri. Dia sering sekali putus asa. Jadi saya kasih tahu bahwa mama saya ini juga kadang-kadang rohani, kadang-kadang rohani. Kalau mati loh. Saya bilang ya Pak Yesus, hidup umur panjang. Nanti dia diam lagi. Oh. Datang lagi, lama mati loh. Dia sering dalam emosinya. Lama mati loh. Wah. Dalam nama Yesus umur panjang. Kalau ada orang di sekeliling kita katakan putusan saya mati mau, dalam nama Yesus umur panjang. Kita harus segera mengencounter, karena iblis kalau menjadikan itu, kita itu ada, tapi kalau kita akan praktekkan di dalam ibadah. Jadi kita ini ada namanya spirit. Kita bisa ditarik pada kematian. Nah, karena kalau nggak di kata-kata sia-sia itu kita tidak selesaikan. Itu mengikuti hidup. Alkitab kata itu mengintai hidupmu kemanapun kau pergi. Makanya hati-hati dengan kata-kata kita. Amin. Dan yang terakhir, nah ini dia. Saya senang ini karena saya lagi belajar. Kita baca sama-sama 2-3. Mementingkan orang lain. Kita baca Filipi pasal 2. Ini juga terkenal teksnya. Filipi pasal 2. Kita baca. Sudah ketemu? Kita baca ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Sudah ketemu ya? Kita baca sama-sama 2-3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi karena kita ini semua berbaris menuju gerbang surga, kita harus saling memperhatikan. Jadi jangan hanya hari Minggu. Salah satu bentuk perhatian kita bisa menyebut dalam doa, memanggil namanya dalam doa, mendukungnya, perkataan iman. Jadi dalam nama Yesus diberkati. Jadi ini kita melepas hal-hal yang baik, karena sekali lagi kita bersama-sama ini, kita adalah tubuh Kristus. Di gereja ini ada yang menjadi sendok, ada yang menjadi garpu, ada yang menjadi ulekan, ada yang jadi piring, ada yang jadi wajan. Tidak apa-apa, semua berfungsi. Tapi jangan satu doang yang berfungsi, semua serba bisa. Makanya kan saya mengajak di beberapa waktu yang lalu, ayo jemaat, kita berdoa yuk supaya Tuhan kirimkan pemain musik, berdoa yuk supaya Tuhan kirimkan singer, worship leader, berdoa yuk supaya ada perubahan. Jangan berkata Anda apa-apa Tuhan tidak dengar doa saya. Kita berdoa itu seperti Tuhan sudah jawab. Amin. Minggu ini kita terima kasih untuk jiwa-jiwa yang Tuhan kirim
Iya, apalagi kita datang, kok malah nggak ada orang, malah Indo nggak ibadah lagi, pasti dia nggak ibadah lagi. Waduh, aku nggak bicara, jangan gitu. Lepas saja, lepas. Ingat outputnya pasti Tuhan kerjakan. Amin. Amin. Kita berjuang bersama-sama ya. Kita menjaga kesatuan hati. Tentu selalu akan ada plus dan minus. Satu orang itu bisa punya 50 masalah tiap hari di kepalanya. Kalau misalnya kita ini 6, 7, 70 tuh. Ya tentu 70 itu ada yang lolos semua hari itu, ada yang gagal juga. 50-nya itu nyangkut di pohon, marah-marah lah dia, negosip lah, inilah itulah. Saya tidak ingin gereja kita isinya begitu. Amin. Saya pengen gereja kita aku ya udah terbatas, udah kurang, tapi saya mau terus bergerak. Keterbatasan itu kita bergerak, ketidakmampuan itu kita terus bergerak. Jangan jalan di tempat haule, ya kan? Kita lihat haule, kita masuk ke dalam kebenaran Tuhan yang dasar. Kita mau berkat kepada Tuhan, kami mau Tuhan pakai menjadi sumber berkat di gereja. Minimal doa kita, minimal perjuangan kita. Karena Alkitab mengajarkan kita bagian yang indah, bahwa mari kita baca sama-sama 2, 3. Kesehatian diawali dengan cara apa? Berpikir benar. Kita siap praktekkan ini, amin? Setiap hari ya. Dan kemudian tidak memikirkan kepentingan sendiri, melainkan orang lain dahulu. Kemudian memikirkan kepentingan orang lain dimulai dari sikap kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Kristus itu, apakah kita pernah lihat Tuhan Yesus pergi pakai jas melayani? Tidak pernah kan? Jalan kaki dia. Apa kita lihat Tuhan Yesus meninggikan diri ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh? Enggak. Kepemimpinan yang menjadi teladan. Yesus duduk, Yesus berjalan, ya. Dan biarlah kiranya ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita minta Tuhan selidiki hati kita minggu ini, supaya minggu ini kita mulai membangun kubu-kubu yang benar di dalam Tuhan, cara berpikir yang benar, cara menjalani hidup yang benar, sehingga kita itu menerima cinta dan kebaikan Tuhan. Ada lagu yang populer dan saya berharap kita semua bisa. Lagunya Selidiki Aku, dan kita akan berdiri untuk menyanyikan lagu ini. Mari berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini bagian ya ada di slide. Ini lagu yang dahsyat karena kita minta Tuhan menyelidiki hati kita, melihat hidup kita. Saya nggak bisa lihat Indo secara hati. Mama Iren, Papa Sipia, Pak Immanuel, Iren, saya nggak bisa lihat ke dalam. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu mengerjakan melampaui. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Selidiki aku, lihat hatiku.
Allah Roh Kudus menyelidiki hati kami. Karena sesungguhnya Tuhan, kami menyadari kami hidup dan menggunakan pikiran kami untuk menjalani hidup. Pertimbangan kami, cara yang kami anggap benar, yang kami tempuh, cara yang kami tempuh, kami anggap benar dan kami jalani. Tapi sesungguhnya kami mau jujur Tuhan, bahwa kami gagal sini sana. Kami menemukan diri kami sesungguhnya terperosok dalam cara berpikir kami yang salah. Tapi kebenaran-Mu mengangkat kembali pengharapan yang indah. Untuk kami boleh menaikkan pikiran-pikiran yang baik sesuai dengan kehendak Kristus, yang manis, yang indah, yang suci, yang sedap didengar. Kami juga diajak untuk memikirkan bahwa segala sesuatu bagi Allah itu mungkin. Dan dalam perjalanan kami boleh mengimplementasikannya, mempraktekannya dalam cinta dan kebaikan diri kami sesama kami. Sehingga kami menemukan segala yang baik kami dapati dalam perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan. Ya Allah dan Tuhan kami, materaikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bangkitkan kami sepanjang minggu ini, terkoneksi dengan firman-Mu. Kami menjadi pemenang dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada worship leader. Firman Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Haleluya. Yesus memberkati hambanya, biarlah kiranya semakin hari Tuhan semakin pakai Dia lebih luar biasa lagi. Dan kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Sebelumnya itu mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami pakai untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman pada pagi hari ini diberkati. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan tanda ungkapan syukur kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan, sehingga persembahan ini kami pakai untuk pelebaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur kami berbaik. Haleluya, amin. Kita angkat pujian. Kubawa korban syukur yang bertugas, saya persilakan. Jadi ada warna berkaitan dengan ibadah. Jadi tetap ibadah kita nanti minggu ketiga itu tanggal 20 di jam 8. Dan kita sudah mendoakan anak-anak kita beriman, ada ibadahnya, amin. Jadi kita terus berdoa untuk surga supaya Tuhan karuniakan kita guru, sehingga kita bisa menyelenggarakan setelah kita doakan mereka dengan firman.
anak-anak. Dan untuk tengah minggu saya sedang bergumul karena saya penyesuaian. Saya cukup banyak panitia di kampus dan saya seperti minggu kemarin saya mau hadir, tetapi saya selesai di jam 5 dan saya agak sulit untuk hadir. Jadi saya meminta dukungannya dan tentu sebenarnya saya pengen kalau bisa Pak, misalnya saudara walaupun saya tidak hadir berdoa di gereja. Cuma mungkin itu sedang proses ya toh. Supaya maksudnya ada ibadah tengah minggu kita di gereja dan tentu bisa kita masuk di dalamnya. Saya berharap ke depan kalau Pak Immanuel sudah kembali dari Pulau Jawa ya toh, membawa cinta dari sana dan membantu kita di dalam proses ada doa, ada penataan dan lain sebagainya berkaitan dengan ibadah. Nah kemudian sekali lagi kita berbelasungkawa pertama Karen yang kembali ke surga, anak dari Bu Agnes. Kita sedang bergabung untuk situasi itu dan tentu kemungkinan yang akan melayani nanti dari Gereja Toraja, tetapi kita hadir untuk mendukung ya. Nanti kalau sudah ada berita kita cus lagi seperti minggu sebelumnya. Nah kemudian ini Pak Lumanto, jadi tentu saya terkejut dan saya membayangkan wajah Bapak itu kenalnya sesaat, tapi iman saya dikembali ke Firdaus ya, ke rumah Bapak. Dan habis ibadah ini kita akan ke sana ya Pak Presidia ya, kita akan ke sana, kita akan melayat. Saya nggak ngerti apakah dari gereja Katolik ataukah dari gereja keluarga yang mana yang melayani, tapi yang penting kita hadir mendukung untuk maksudnya situasi yang sulit ini supaya Bu Marta kita melayani. Iya, sayangnya saya telepon tidak diangkat. Oh begitu. Oh ya, harus kita kesana. Harusnya keluarga datang karena itu kan fungsi perkebunan. Jadi kalau ada orang meninggal harus ibadah Bapak Ibu. Nah yang nggak benar itu udah kita nggak ibadah. Karena menurut saya ini bukan perintah pendeta atau pendeta, perintahnya Tuhan ya. Nah kita akan ke sana. Nanti terus bagaimana dengan sound system dan gereja? Ada percakapan sound system apa yang kita bawa? Belum ada karena. Berarti kita hadir aja dulu. Ya. Ya kita hadir aja dulu. Aku diam saja. Kita hadir aja dulu. Nanti apa yang kita bisa support ya? Artinya kan ini kita harus take over karena basically kurang jelas Pak Lumanto dalam perjalanan keluarga ya, agak sulit. Kita lah keluarganya ya, Indo ya. Jadi kita hadir. Waktu kakek dulu juga kan hadir saja 1, 2 orang, 3 orang hadir ya, supaya kita mensupport dalam situasi yang sulit. Itu dia pengumumannya supaya nanti setelah itu baru kita belajar ya. Kita raya dulu ya. Iya, demikian pengumuman. Tetap kita satu dengan. Saya pengen, apakah Bapak Ibu Saudara bisa nggak sih menggunakan Facebook? Jadi kalau kami situ saya bisa doa jam 7, kita bisa doa bertalu-talu. Kalau belum bisa hadir, saya akan hadir, tapi saya akan kabari. Saya pengen gunakan fasilitas videonya itu kan bisa tidak berbayar ya. Facebook iya. Jadi pakai live video, nanti saya kasih linknya, tinggal join. Pasti di dalam kalau masuk pasti saya sudah berdoa. Gitulah saya hidup, saya selalu semangat. Ya, berharap nanti bisa join. Nah, kita bisa ngajak teman saudara. Saya mau rencana ini, saya lagi buat flyer memang. Dan saya berharap bahwa Bapak Ibu mendukung iman saya untuk mengiklankan kita ibadah. Saya juga di TikTok saya kabarkan bahwa kami ada ibadah di MPU Lusal. Banyak sekali yang minta didoakan. Tapi kalau didoakan terus lah, suruh datang lagi MPU Lusal. Ya belum ada yang datang, tapi ya udahlah. Kita menabur berkat aja di media sosial. Jadi jangan lupa gembalanya kekinian, ya. Go to TikTok. Kadang-kadang saya renungan tengah malam, kadang-kadang jangan tengah malam. Saya renungan jam 9 kemalaman, saya sudah tidur, separuh dengar separuh tidur. Saya renungan setengah 6 pagi, dibilang siapa yang dengar? Setengah 6 pagi kami sudah bekerja. Terlalu banyak cobaan. Saya lagi cari jam di mana saya bisa menyampaikan firman, ya. Banyak yang hadir. Jadi sekali lagi kita gunakan media sosial juga untuk melayani Tuhan. Demikian pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati.
berdiri ya. Haleluya. Jadi kita belajar yang baru teman-teman. Mari berdiri mendukung doa. Apapun yang doakan kita yes. Ayo kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini hari yang baik, hari yang istimewa bagi kami, di mana Tuhan melimpahkan kasih, yaitu kasih karunia, sehingga kami boleh berkumpul di sini Tuhan, memuji-muji Engkau, menyembah Engkau di dalam Tuhan roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Tuhan firman-Mu yang menjadi Tuhan pengajaran kekuatan dan kehidupan yang kami terima hari ini sebagai berkat yang tak terselami ya Bapa. Kami percaya di atas firman-Mu Tuhan, kami akan terus Tuhan pakai dimanapun kami berada, baik dalam keluarga, lingkungan, atau Tuhan komunitas Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Tuhan teman-teman yang tidak bersama-sama dengan kami hari ini. Kami tidak tahu apa Tuhan, tetapi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Gembala yang baik, Engkau yang menolong, melindungi Tuhan, bahwa Engkau